Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak semua? Semoga sehat-sehat selalu dan tetap semangat belajar. Dan jangan lupa tetap perlakukan pola hidup bersih dan sehat agar terhindar dari wabah virus corona. Oke, kita lanjutkan lagi materi pembelajaran kita hari ini tentang penjumlahan pecahan campuran, yang mana penjumlahan pecahan campuran ini merupakan kompetensi dasar 3.1, yaitu menjelaskan dan melakukan penjumlahan dan pengurangan dua pecahan dengan penyebut yang berbeda. Oke, ayo kita mengingat kembali. Di sini ada gambar sebuah pecahan. Gambar pecahan ini adalah termasuk pecahan biasa. Kok pecahan biasa? Masih ingat ya? Kenapa? Karena ini yang berwarna merah ada 4. Itu adalah pembilang, dan keseluruhan bagian ada 6, itu adalah penyebut. Artinya, dia disebut pecahan biasa karena hanya memiliki pembilang dan penyebut saja. Oke, lanjut. Gambar kedua, ini gambar disebut pecahan campuran. Loh, mengapa? Ingat ya, di sini ada satu gambar utuh, itu ditulis 1. Kemudian di sini ada gambar pecahan 3/4, 3 bagian dari 4 bagian keseluruhan, maka pecahannya 3/4 digabung. Nah, yang di depan namanya bilangan bulat, 3 adalah pembilang, 4 adalah penyebut, maka pecahan ini disebut pecahan campuran karena ia memiliki bilangan bulat di depan, ada pembilang dan ada penyebut. Oke, jelas ya? Kita lanjut kembali. Nah, yang pertama akan kita pelajari dulu sebelum kita lanjut materi penjumlahannya adalah bagaimana mengubah pecahan campuran menjadi pecahan biasa dan sebaliknya. Artinya bagaimana juga mengubah pecahan biasa jadi pecahan campuran. Ayo kita pelajari bersama-sama. Perhatikan dengan baik ya. Di sini ada 2 gambar. Gambar pertama ada 1 bagian dan 1 lagi bagiannya dipecah. Gambar kedua ada 1 bagian pertama dipecah, bagian kedua juga dipecah atau dibagi-bagi. Apakah ini sama? Oh, rupanya nilainya sama. Oh, kok bisa sama? Nah, perhatikan. Gambar pertama, ini pecahannya adalah 1 3/4. Ini 1, ini 3/4. Oke, gambar kedua adalah 7/4. Loh, kok 7/4? Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bagian dari 4 bagian. Oke, maka dia ditulis 7/4. 1 3/4 dan 7/4. Apa hubungannya? Perhatikan dengan baik. 1 3/4 akan kita rubah menjadi pecahan campuran. Akan kita rubah menjadi pecahan biasa. Maaf, dia sudah pecahan campuran ya. Caranya adalah dengan mengalihkan penyebut dengan bilangan bulat di depan dan ditambahkan pembilangnya. 4 dikali 1 ditambah 3. Hasilnya berapa? 4 dikali 1 berapa? 4 ditambah 3, 7. Hasilnya 7/4. Paham? Oke. Berikutnya, 7/4 akan kita rubah menjadi pecahan campuran. Bagaimana caranya? 7 kita bagi dengan 4. 7 dibagi 4 berapa? 4 dikali berapa yang mendekati 7 hasilnya? 4 dikali 1. 4 dikali 1 hasilnya 4. 7 dikurang 4 sisa 3. Maka hasil menjadi bilangan bulat di depan dan sisa menjadi pembilang dan penyebutnya tetap. Nah, yang pertama ini adalah cara mengubah pecahan campuran jadi pecahan biasa. Dan yang kedua adalah cara mengubah pecahan biasa menjadi pecahan campuran. Jelas? Oke, kalau sudah jelas, kita lanjutkan kembali. Nah, berikutnya kita masuk ke penjumlahan pecahan campuran.
Ada dua cara yang bisa kita gunakan untuk menyelesaikan soal tentang penjumlahan pecahan campuran. Cara pertama, ada beberapa langkah. Langkah pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Langkah kedua, jika penyebut berbeda, samakan dulu penyebutnya. Bagaimana caranya kemarin? Menggunakan KPK. Kita cari KPK dari penyebut ya. Langkah berikutnya, jumlahkan pembilang. Dan terakhir, sederhanakan. Dan terakhir, ubah kembali menjadi pecahan campuran. Kok ada C? Salah ketik ya. Kita lanjut ke contoh soal. Baik. Nah, caranya Bapak selipkan di atas supaya sambil kita lihat langkah, sambil kita lihat prosesnya. Semoga mudah dipahami ya. Contoh 1. 2 1/3 ditambah 1/6. Nah, langkah pertama, ubahlah pecahan campuran menjadi pecahan biasa. Maka 2 1/3 kita ubah jadi pecahan biasa. 3 dikali 2 ditambah 1. Hasilnya, ini 3 dikali 2 tambah 1/3. Tambah 1/6. 1/6 tidak dirubah ya. Kenapa? Karena dia sudah menjadi pecahan biasa. Lanjut. 3 kali 2, 6. Tambah 1, 7. Maka hasilnya 7/3. Ditambah 1/6. Ini 7/3 tambah 1/6. Ini tidak bisa kita tambahkan langsung ya. Kita cari dulu KPK dari penyebut. Karena penyebutnya belum sama nih. KPK dari 3 dan 6 adalah 6. Nah, kita rubahlah penyebutnya yang lama menjadi KPK yang tadi kita dapat. 7/3 kita rubah menjadi 6. 3 ke 6, maka dia dikali 2. 3 kali 2 hasilnya 6. Pembilang juga harus dikalikan 2. Harus sama dengan penyebut ya. 7 kali 2 hasilnya 14. Oke, lanjut. 1/6. Juga kita rubah menjadi penyebutnya adalah KPK yang kita dapat tadi. 1/6. 6 dikali 1 hasilnya 6. Kok dikali 1? Nah, karena kita akan mengubah menjadi KPK. 6 dikali berapa hasilnya? 6. Ya dikali 1. Pembilang juga dikali 1. 1 kali 1 hasilnya 1. Oke. Penyebut sudah sama. Kita tambahkan 7/3 tadi senilai dengan 14/6, maka kita tulis 14/6. 1/6 tadi senilai dengan 1/6 ditambah 1/6. Nah, penyebutnya sama nih, tinggal kita tambahkan pembilangnya. 14 tambah 1 hasilnya 15/6. Oke, tinggal kita lanjutkan langkah terakhir, ubah kembali menjadi pecahan campuran. Caranya, kita bagi pembilang dibagikan penyebut 15 dibagi 6. Hasilnya 2. 15 dibagi 6. 6 kali berapa mendekati 15 kali 2. 6 kali 2 berapa? 12. 15 kurang 12 3. Maka 3 adalah sisa, 2 adalah hasil. Jadi hasilnya adalah pecahan campurannya 2. 3/6. Sampai di sini sudah jelas? Oke, kalau sudah jelas, mari kita lanjut ke cara berikutnya. Cara yang kedua. Nah, langkah-langkahnya adalah pisahkan bilangan bulat masing-masing pecahan, kemudian jumlahkan bilangan bulat, kemudian samakan penyebutnya, dan jumlahkan pembilangnya. Terakhir, sederhanakan. Oke, caranya Bapak selipkan di atas sama seperti tadi. Untuk cara yang kedua, ini salah nih. Cara 2 dong. Kita coba contoh. Nah,
2 1/7 ditambah 4 1/3. Cara pertama, pisahkan bilangan bulat masing-masing pecahan. Sini bilangan bulatnya 2. Sini bilangan bulatnya 4. Nah, kita pisahkan. 2 tambah 4. Karena tanda operasinya tambah ya. Tambah 1/7. Ini. Tambah 1/3. Nih. Oke. Lanjut. 2 tambah 4 hasilnya 6. Boleh kita tambah ya. Kemudian 1/7 tambah 1/3. Oh, ini salah nih. 1 bukan 5. Oke, kita cari KPK dari penyebut ya. KPK dari 7 dan 3 adalah 21. Kita jadikan penyebutnya menjadi KPK. 7 menjadi 21, maka dia dikalikan dengan 3. Pembilang juga harus dikali 3. 1 kali 3, 3. Berikutnya 1/3 juga kita rubah jadi penyebutnya jadi 21. 3 kali berapa hasilnya 21? 3 kali 7. 1 juga harus kali 7, hasilnya 7. Berikutnya 6. 6-nya jangan ketinggalan ya. 6-nya kita tulis dulu. Ditambah 3/12 tambah 7/21. Wah, penyebut sudah sama nih. Tinggal kita tambahkan pembilangnya. 6-nya jangan lupa. 6. 3 tambah 7 adalah 10. 21 penyebutnya tetap. Maka hasilnya adalah 6 10/21. Oke? Mudah? Iya, mudah. Kalau sudah, kita lanjutkan ke latihan soal. Oke. Jangan lupa diperhatikan lagi langkahnya, misal ragu-ragu, kemudian dicoba lagi sampai benar-benar paham. Ini ada 5 soal. Silahkan dikerjakan dan selamat mengerjakan. Terima kasih. Akhir kata, ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.